Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Saya Nuriana SPDI asal sekolah SDN 1 Cijolang sebagai mahasiswa PPG Daljab Kiwin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember BIT 1 tahun 2025 dengan penuh rasa syukur dan semangat mempersembahkan video ini sebagai bagian dari uji kinerja atau UKIT. Dalam setiap langkah, saya berusaha mengabdikan diri untuk menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dengan hati. Semoga karya sederhana ini mampu menjadi cerminan dari dedikasi kami untuk menciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia, cerdas, dan berintegritas. Terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, terutama dosen pembimbing yang telah membantu terlaksananya proses ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik. Sehat. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa di pelajaran pendidikan Islam. Sebelumnya aku mau bertanya dulu, di antara kalian siapakah yang pada hari ini yang tidak hadir? Apa? Sakit apa? Panas. Cung yang sudah menengok? Iya. Laki-laki? Nah, harusnya laki-laki juga boleh ya menengok. Jangan perempuan saja. Boleh laki-laki juga menengok karena ini merupakan cerminan dari Pancasila, yang mana mencerminkan sila keberapa? Dua. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena kenapa? Karena kita sebagai manusia itu harus ada hubungan yang sangat erat atau hubungan sosialnya yang harus baik ya, atau hablum minanas ya. Sebelumnya silakan untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
kemudian menengok teman juga, ada yang sudah, ada yang tidak. Kita kembali ke yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk supaya kita lebih cinta terhadap tanah air negara Republik Indonesia, yang mana Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama berapa tahun? 360 tahun. Jadi selama itu bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Semuanya harus berdiri ya, berdiri. Menyanyikannya harus dengan suara yang lantang ya, jangan terjemah. Siap ya? Atau dari keluarga, mungkin ibu bapaknya, oh si ibu tak adil cenah ke kakaknya suka diberi uang, adiknya tidak. Nah, itu contoh yang tidak adil. Kalau adil mah berarti kedua-duanya harus adil. Kemudian nilai-nilai kehidupan yang mulia. Contohnya tadi, coba ada yang sudah tahu tadi yang mulia ya? Hah? Boleh bersyukur adik. Tadi coba yang mulia itu yang bagaimana? Ya? Saling bantu membantu antara teman atau saudara atau orang tua dan saudara. Contoh adik mulia lagi yang mana? Mulia coba. Mulia. Yang mulia itu yang bagaimana? Ayo. Mulia itu, coba yang mulia contohnya, menghormati terhadap teman, orang tua, dan kakak atau adik. Itu boleh ya. Nah sekarang, sebelumlah marilah kita sama-sama yaitu membacakan Quran surat Yasin dari awal hingga akhir, dan membacanya silakan dengan khusyuk ya. Karena kenapa? Karena kalau kita membacakan doa itu atau surat Al-Quran, kalau membacanya dengan khusyuk itu akan mendapatkan pahala. Tidak dengan yang tidak khusyuk, contohnya sambil bermain atau sambil gerui, itu sok kadang-kadang malah mendapatkan dosa. Silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama yaitu Allah menyebutkan beberapa tempat dan benda yang istimewa. Di dalam surat At-Tin Allah menyebutkan buah tin dan apa? Nah ini buah tin dan buah zaitun. Kemudian Allah juga menyebutkan Gunung Sinai dalam surat At-Tin. Ini adalah Gunung Sinai. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan kota yang aman yaitu kota Mekah. Nah ini kota Mekah. Ciri dari kota Mekah yaitu adanya Ka'bah. Mungkin daripada kalian nanti kalau sudah dewasa ada yang mau pergi ke Mekah, ya boleh umroh ataupun juga ibadah haji. Ya. Selanjutnya yaitu pesan pokok ayat 4, yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini contoh manusia ya. Contoh manusia yang baik dengan bentuknya yang sempurna. Contohnya ada apa? Mata. Ada apa lagi? Hidung. Telinga. Ya. Ada kaki. Ini berapa orang? 5. Yang apa? Berpegangan tangan. Ya. Kemudian Allah juga telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Jadi manusia itu diberi akal dan pikiran oleh Allah. Ya, diberi akal dan pikiran dan juga sifat-sifat manusia. Ada yang baik dan juga ada yang jelek. Coba contoh yang baik sifat manusia yang bagaimana? Nah, yang suka membantu teman. Kalau yang buruk contohnya yang bagaimana? Suka mengejek teman. Contohnya suka mengejek temannya karena kabapakna bunyi esok halureuy gitu. Si ujang segitunya tidak boleh itu tidak boleh. Atau kayana kasaha ke kamamahna sudah ia nyeronglah gitu ya. Nah itu tidak boleh dengan menghina kepada yang menciptakannya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu pesan-pesan pokok ayat 5 sampai 6. Nah di sini ayat 5 itu kemudian kami atau Allah kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ke tempat yang serendah-rendahnya contohnya apa? Neraka. Di dalam neraka itu ada apa? Coba. Api. Kemudian ada apa lagi? Ada? Ada api dan juga banyak ya di situ ada air mendidih juga. Ini untuk orang-orang yang sangat oh tidak di sini? Cuma mau. Bagus, berarti kalian semuanya pengen beriman ya. Selanjutnya ayat yang ke-6 yaitu tentang apa coba? Dibacakan semuanya. Kecuali orang yang beriman dan mendapat maka mereka akan mendapatkan jalannya yang ada kebenarannya. Kecuali orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan kebajikan, kemudian mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ini sedang apa? Berdoa. Anak yang sedang berdoa. Nah, jadi kalau kalian juga kalau misalkan sudah sholat dan 5 waktu, cobalah berdoa. Ya. Baik itu berdoa untuk diri sendiri dan juga doa kepada kedua orang. Coba doa untuk pada orang tua yang gimana?
Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat saling berpandangan. Siapakah orang yang dimaksud ini? Apakah dia orang yang mereka kenal? Mereka semua merasa penasaran. Waktu sholat sebentar lagi akan tiba. Para sahabat ini tidak sabar menunggu kemunculan orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang lelaki. Wajahnya basah oleh air wudhu. Selain itu, tidak ada hal menarik dari orang tersebut. Dia hanyalah lelaki biasa yang bahkan tidak mereka kenal. Pada kesempatan berikutnya, Rasulullah berkata lagi kepada para sahabatnya, Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. tidak lama kemudian, datang lagi lelaki yang kemarin mereka lihat. Wajahnya basah oleh air wudhu dan dia langsung masuk ke dalam masjid. Sebenarnya, apa yang membuat lelaki ini begitu istimewa? Aku pun merasa heran. Dia terlihat biasa saja. Bukan ahli ibadah yang terkenal. Bukan pula saudagar kaya yang banyak bersedekah. Setelah pengamatan yang panjang, jawaban atas pertanyaan mereka masih belum muncul juga. Hari berikutnya, peristiwa itu terjadi lagi. Rasulullah kembali berkata bahwa akan datang seorang lelaki penghuni surga. Lagi-lagi, yang datang adalah lelaki yang sama seperti kemarin. Jika Rasulullah sampai mengulang sebanyak 3 kali, maka orang itu pastilah sangat istimewa. Namun, para sahabat tidak berani untuk bertanya lebih lanjut. Kita semua sungguh penasaran. Apa sebaiknya kita bertanya langsung kepada Rasul? Rasulullah sampai mengatakan sebanyak 3 kali, dan kita belum bisa menemukan jawabannya. Aku merasa sungguh tidak pantas jika menanyakannya langsung. Engkau benar. Mereka semua setuju. Namun, ada satu sahabat yang bersikeras ingin mengetahui jawabannya. Dia adalah Abdullah bin Amr bin Ash. Kalau begitu, kita harus menemukan jawabannya sendiri. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mengenalnya. Maka kita harus mengamatinya secara langsung. Abdullah memang bertekad untuk mengamati orang itu. Namun, dia tidak tahu bagaimana caranya. Aku harus selalu berada di sisinya untuk melihat secara langsung amalan apa yang dikerjakannya. Namun, bagaimana caranya agar aku bisa terus bersamanya? Allah memberikan pencerahan. Abdullah memperoleh ide yang cemerlang. Dia langsung menemui lelaki itu dan bertanya, Wahai Fulan, hari ini aku bertengkar dengan ayahku dan bersumpah tidak akan pulang selama Silakan perkenalkan dulu nama kelompoknya. Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok bunga anggrek. Nama kelompok kiri Asia Nadia. Silakan langsung ke pengamatan tentang ayat 1. Tentang apa? Tentang ayat 1. Arti ayat 1 apa? Pohon tin dan pohon zaitun. Pasal pokoknya. Menceritakan buah tin dan buah zaitun. Ayat 2. Dan demi gunung Sinai. Pesan pokoknya. Adanya gunung Sinai. Ayat 3. Dan demi kota ini yang aman. Pesan pokoknya. Adanya kota Mekah yang aman. Ayat 4. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pesan pokoknya. Dan banyak akal hidup dan yang lain. Ayat 5. Lalu kami mengendalikan dia menjadi ciptaan yang paling rendah. Pesan pokoknya. Dan kami mengembalikan dia ke neraka. Ayat 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, mereka dapat ganjaran yang tak ada putusnya. Bahwa
ayat 7. Maka siapakah sesudahnya itu yang mendapatkan engkau tentang keputusan Ayat 8. timbangan yang bila barat sekarang atau ke kiri. Bukan ya? Artinya dulu ayat berapa? Enggak, ayat 8. Pesan pokoknya. Allah adalah hakim yang paling adil. Ya, bagus. Tapi bisa tepuk tangan lagi. Ya, demikian tadi ya. Mungkin kalian sudah mengerti tentang surat Atin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mudah-mudahan kalian bisa memaknai tentang arti dan tentang pesan pokoknya ya. Bapak tahu kalian pasti sudah bisa karena surat Atin ini mungkin kalian sering dibacakan di rumah. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu tidak? Kalau ada yang bertanya silakan. Cukup?